Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita naikkan untuk kasih dan anugerahnya. Setelah sepanjang malam ini Tuhan terus memelihara dalam kehidupan saudara dan saya, pagi hari ini kita boleh ada di hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Mari pagi hari ini siapkan hati hidup kita untuk datang kepadanya dalam hadiratnya, memuji, bersyukur, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan yang lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari bersama katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku.
percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus Kau segalanya, sebab sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau kudus, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, rapatakana lama-lama sih, sikinarana-namo. Kami naikkan pujian, hormat, keagungan bagi-Mu Tuhan, untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, rapatakana lama-lama, sekinara lama-lama, serapatakana lama-lama. Haramaya serapatakana la. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia, sebab Engkau Tuhan yang mulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, hanya Kau jawaban dalam hidupku. Haleluya. Kiana lama-lama ya katakan nama Yesus, rapatakan namamu. Sikinara lama-lama ya sakatakan namamu. Karapatakan lama sikinara patakan lama ya se. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu.
Haleluya. Oh rapatakadadamo Sikinaralalamayase. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Korapatakan lama-lama si karapadadadadadadabo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Betapa kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, terima kasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami, Tuhan juru selamat kami yang hidup. Biar nama-Mu senantiasa dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Pagi hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami akan baca, kami renungkan pagi hari ini. Memberitahukan lagi kepada kami kebenaran yang akan memerdekakan kami, mengubahkan kami, menolong dalam hidup ini, tapi juga memberikan kekuatan supaya kami tetap dapat berjalan melewati musim-musim dalam kehidupan kami dan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun dan menolong kami supaya kami terus makin dibuat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui misbah doa di pagi hari ini. Pagi hari ini perenungan kita dan pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-16. Sebuah kebenaran yang akan memberitahukan kepada kita bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan ini, sehingga kita dapat bukan hanya menjalani kehidupan ini dengan baik, tetapi juga dapat kemudian menikmati sebuah kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun kita tahu bersama bahwa hidup di dunia ini begitu singkat, sementara, tetapi bukan berarti kita hanya melewatinya saja, tapi Tuhan juga menghendaki kita dapat menikmati sebuah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melihatnya melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak hanya sekedar menjalaninya dengan sesuatu yang begitu berat dan membebani dalam hidup kita, tetapi sesuatu yang jauh lebih ringan dan kita dapat menikmatinya dengan baik. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-16 dari pasal Amsal pasal 15, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. The Message Bible mengatakan hal yang sedikit berbeda tapi hampir sama, mengatakan bahwa kehidupan yang sederhana yang takut akan Tuhan jauh lebih baik daripada hidup kaya dengan sakit kepala. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita perlu belajar bersama-sama dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama adalah bahwa dalam hidup ini Tuhan menghendaki kita bukan hanya sekedar menjalaninya, melewatinya hari demi hari, waktu demi waktu, hanya dari satu masalah ke masalah yang lain, hanya dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain, dari pergumulan ke pergumulan yang lain, tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita melewati hari-hari hidup kita dari sebuah hal yang menyenangkan kepada hal yang menyenangkan yang lainnya. Bukan berarti hidup tanpa persoalan. Dalam kehidupan kita pasti akan mengalami berjumpa dengan kesulitan, persoalan dan lain sebagainya. Sebab itu seringkali saya katakan bahwa mengalami masalah dalam hidup itu sesuatu hal yang tidak terelakkan. Bahkan mungkin kadang-kala nggak bisa dihindarkan, itu terjadi dan menimpa dalam hidup setiap kita. Sekalipun mungkin kita sudah setia dengan Tuhan, sekalipun kita sudah sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan, tetapi terkadang masalah, kesulitan dalam kehidupan bisa saja menimpa dalam kehidupan orang yang benar. Tetapi persoalannya adalah hidup dalam masalah itu adalah sebuah keputusan dalam hidup kita. Nah, mari pagi hari dalam kehidupan kita supaya kita mengambil sebuah keputusan, tidak hidup dalam masalah, sehingga hidup kita tidak hanya berputar-putar pada satu masalah ke masalah yang lain, dari satu kesulitan pada kesulitan yang lain, tapi kita mengubah kehidupan kita sehingga kita dapat menjalani sebuah kehidupan yang sekalipun mungkin itu sederhana, sekalipun mungkin itu hanya kecil, sekalipun mungkin itu hanya sesuatu yang tidak banyak, tapi kita bisa menikmatinya sebagai sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Sebab
Ada banyak orang yang hartanya berlimpah, tetapi hidupnya nggak berlimpah dengan rasa cukup, rasa syukur, apalagi rasa aman. Tetapi firman Tuhan menegaskan buat setiap kita agar kita dapat kemudian bukan hanya menjalaninya, tapi dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Sudah bisa bayangkan kalau hidup ini hanyalah sementara, singkat, tetapi kita nggak bisa menikmatinya, maka menjadi sesuatu hal yang akan kita sesali, menjadi sesuatu hal yang akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Namun Tuhan menghendaki kita dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Ya tentu saja firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Dalam terjemahan Message Bible dikatakan kehidupan yang sederhana yang takut akan Tuhan jauh lebih baik daripada hidup kaya raya dengan sakit kepala. Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita rahasia menikmati sebuah kehidupan yang baik. Hidup jadi tenang, hidup jadi rasa ada damai, ada sukacita, ada rasa syukur, rasa aman yang luar biasa bila kita membangun sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu takut akan Tuhan? Tentu saja takut akan Tuhan itu adalah sebuah kehidupan yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan. Tetapi juga ketika kita takut akan Tuhan itu akan membuat kita menjauhi kejahatan. Sehingga dalam kehidupan kita tidak perlu mengejar sesuatu yang gak perlu dan gak penting dalam hidup ini. Tapi kita mengejar sesuatu hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalaupun kita menjalani hidup ini, pekerjaan kita, usaha kita dan lain sebagainya, semua didasarkan pada takut akan Tuhan. Artinya kita melakukannya disertai dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, dalam menjalani usaha, pekerjaan dan lain sebagainya, kita kemudian tidak membuat kehidupan kita menjadi kaya sebagai sebuah tujuan hidup, tetapi menyenangkan Tuhan itu menjadi sebuah tujuan dalam hidup kita. Ada banyak orang yang kemudian menetapkan dalam hidupnya menjadi kaya raya, menjadi terkenal, menjadi populer. Itu merupakan tujuan hidupnya. Sehingga dia mengejar dengan banyak hal, banyak cara, bahkan menghalalkan segala macam cara. Bahkan dia juga mau menempuh jalan pintas supaya apa yang menjadi tujuannya bisa terpenuhi. Cepat kaya raya, cepat terkenal, cepat naik jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Mungkin cepat dia memperoleh semuanya, harta kekayaan, kedudukan, jabatan, kepopuleran dan lain sebagainya. Tetapi itu semuanya tidak menjamin hidupnya akan tenang. Itu semuanya tidak menjamin hidupnya penuh sukacita, syukur, apalagi sejahtera. Ada banyak orang yang menempuh dengan cara demikian, tapi hanya mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan sakit kepala. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Firman Tuhan memberitahukan lagi buat setiap kita ada hal yang menarik. Dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ini kan tentang ibadah. Apa kaitannya dengan menjalani kehidupan kita? Yang harus kita mengerti dalam hidup ini, ibadah tidak hanya berarti bahwa itu merupakan bagian kita ketika kita berada di gereja, berada dalam ibadah yang ada pujian, ada firman dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bekerja juga menunjukkan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana juga kita menjalani studi pendidikan kita juga itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Seringkali orang berpikir ibadah itu hanya terbatas pada waktu-waktu atau jam-jam tempat pada waktu kita beribadah di gereja dan lain sebagainya, ibadah hari Minggu, ibadah komsel, ibadah keluarga dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, seluruh kehidupan kita adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Buat apa kita sungguh-sungguh beribadah hanya
pada waktu kita berada di gereja, pada waktu kita ibadah hari raya Minggu, pada waktu kita mungkin doa malam, ibadah keluarga, dan lain sebagainya. Tapi dalam praktek kerja kita masih tetap menjalankan mungkin korupsi, nipu sana sini. Kita masih suka mungkin tidak jujur dalam usaha pekerjaan kita. Kita mungkin masih menghalalkan segala macam cara. Tentu saja hidup ini tidak akan berguna, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan ibadah kita merupakan sesuatu yang sia-sia. Karena ibadah sesungguhnya mencakup semua aspek dalam hidup setiap kita. Nah, firman Tuhan mengatakan ibadah itu, hidup itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Gak perlu kita mengejar keuntungan besar. Keuntungan besar akan mendatangi dalam hidup kita apabila kita menjalani hidup ini dengan rasa cukup. Gak perlu kita iri hati dengan apa yang orang lain capai, apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain peroleh, dan lain sebagainya. Kalau kita hidup dengan iri hati, gak pernah rasa cukup, hidup kita gak akan pernah tenang. Orang lain punya sesuatu, kita sakit kepala. Orang lain membeli sesuatu, kita yang pusing. Orang lain mencapai, mungkin dipromosikan, naik jabatan, kedudukan, kita yang stres. Nah, hidup yang demikian tentu Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengatakan bahkan jauh lebih baik itu sedikit, itu sederhana, tapi disertai takut akan Tuhan. Karena hidup yang demikian, Tuhan mengatakan dijamin oleh Tuhan. Hidupmu akan bahagia, hidupmu akan tenang, hidupmu akan tentram. Ada rasa cukup, rasa syukur, dan rasa damai dalam kehidupan kita. Tentunya bila kita kemudian belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, di saat kita mendasarkan hidup kita pada takut akan Tuhan, artinya kita punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjalani sebuah kehidupan dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang tujuannya sudah benar, tetapi caranya kadang-kala yang nggak benar. Contohnya, ada orang yang ingin hidupnya supaya jadi berkat, tetapi dengan cara yang keliru. Mungkin dengan menghalalkan segala macam cara, dia berpikir bahwa mungkin sekalipun caranya kurang benar, tapi yang penting tujuannya benar, bisa membersihkan, menguduskan, sehingga yang nggak benar bisa jadi benar. Nggak demikian. Seperti halnya kalau kita lihat di cerita di film, contohnya Robin Hood. Robin Hood adalah orang yang mungkin di kalangan orang-orang miskin, orang susah pada waktu itu sangat baik, dikenal baik karena suka memberi kepada mereka. Tetapi caranya untuk kemudian membagikan sesuatu dengan cara yang keliru, merampok orang lain, merampas milik orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah merupakan sebuah kekeliruan. Tujuannya memang baik, benar, memberkati atau bisa membantu orang lain. Tapi perhatikan juga cara kita dalam memberi. Cara kita dalam memperolehnya juga harus benar. Firman Tuhan menegaskan bahwa setiap kita jangan mengejar kekayaan. Jangan jadikan kaya raya sebagai tujuan dalam hidup kita. Mengapa demikian? Dampaknya sangat tidak baik buat setiap kita. Bukan hanya membuat kita hidup dengan kecemasan, sakit kepala, stres, dan lain sebagainya. Tapi mari kita perhatikan bersama-sama pada ayat selanjutnya dalam 1 Timotius 6. Ayatnya yang ke-7 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8 mengatakan lebih baik lagi, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sebuah kehidupan yang sederhana, menceritakan sebuah hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam hidup. Oleh karena itu dalam kehidupan kita yang selanjutnya adalah kita belajar hidup ini digerakkan atau diarahkan pada kebutuhan hidup, bukan keinginan hidup. Keinginan itu sesuatu yang tidak terukur, sangat banyak, unlimited, nggak ada batasannya, dan itu tidak pernah terukur. Tapi kalau berbicara kebutuhan itu sesuatu yang jelas dan terukur. Keinginan sesuatu yang nggak jelas dan tidak terukur. Nah, kalau kita hidup dikuasai, digerakkan dengan keinginan kita, nggak akan pernah ada habisnya, nggak akan pernah selesai.
hanya mendatangkan sebuah kecemasan, rasa tidak aman, rasa tidak cukup, gak ada rasa syukur dalam hidup kita. Sehingga hidup kita gak pernah aman dan gak pernah nyaman. Tapi kita mau belajar hidup kita digerakkan dengan rasa kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kata cukuplah itu menunjukkan sebuah keputusan dalam hidup kita. Kita berkata, ini cukup Tuhan, terima kasih banyak. Mari belajar dalam hidup kita hari demi hari, setiap hari kita berkata, ini cukup Tuhan. Sehingga kita nggak perlu fokus diri kita pada sesuatu yang nggak ada pada kita. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Sekalipun mungkin itu sedikit, tidak terlalu banyak. Tapi ketika disyukuri itu mendatangkan kelimpahan. Seperti yang dikatakan juga dalam sebuah kisah yang menarik ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Di tangan murid-murid Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka mengatakan, apa ini? Ini hanya sedikit, nggak cukup dibandingkan kebutuhan atau kebutuhan yang begitu besar dan begitu banyak. Ini sesuatu jumlah yang hanya sedikit dibandingkan jumlah banyak orang yang memerlukan. Nggak sebanding, nggak sesuai. Ketika dibandingkan dengan hal yang banyak, murid-murid Tuhan mengatakan ini sedikit, itu banyak, nggak cukup, nggak mungkin, nggak bisa. Dan tentu saja nggak bisa mendatangkan syukur, selalu kurang dan kurang. Tetapi ketika itu berpindah di tangan Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang berbeda, Tuhan Yesus mengambilnya, dia mengucap berkat dan mengucap syukur untuk hal yang sama-sama 5 roti dan 2 ekor ikan. Di tangan muridnya, mereka menggerutu, mengeluh dan bersungut-sungut. Nggak cukup, nggak bisa. Tapi di tangan Tuhan Yesus hal yang sama, 5 roti, 2 ekor ikan. Dia mengucap berkat dan mengucap syukur. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mengatakan pada murid-muridnya, bagikan semuanya itu. Dan ketika dibagikan, mendatangkan kelimpahan. Sehingga semua orang, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, anak, mereka semua bisa makan sampai kenyang. Dipastikan semua kenyang. Dan bahkan masih ada sisanya. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Demikian pula dalam hidup kita. Kita perlu belajar dalam hidup ini untuk memiliki rasa cukup, syukur dalam hidup kita setiap hari. Mungkin hari ini kita bekerja dan berusaha dan dapatnya nggak terlalu banyak. Tapi mari belajarlah untuk bersyukur dan mengucap berkat. Terima kasih Tuhan. Karena sekalipun mungkin itu sedikit, sekalipun itu mungkin sederhana, tapi kalau disertai dengan rasa cukup, rasa syukur, itu memberikan damai, sukacita, hal yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Nah, kalau dalam hal yang kecil kita dapat bersyukur, merasa cukup, jangan khawatir, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi. Dan itu yang penting dalam hidup kita. Sebab itu dalam kehidupan kita jangan kita mengejar ingin kaya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Yang salah adalah kalau kita ingin kaya. Coba perhatikan ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, kemudian apa? Jatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba membawa kita pada kebinasaan, pada kejatuhan dan lain sebagainya. Tapi sesuatu itu akan membawa kita pelan tetapi pasti akan menyeret kita sampai ke dalam. Ibaratnya kalau di lautan, di pinggir pantai, nggak ada orang yang tiba-tiba mungkin tenggelam karena terseret ombak. Tapi pelan, tapi pasti ketika mereka tidak menyadarinya, mereka telah terseret masuk ke dalam dan kemudian tenggelam. Demikian juga dalam hidup kita, bila kita kemudian ingin kaya, nah ini yang bisa membahayakan kita, menyeret kita ke dalam sehingga kita mengalami berbagai macam pencobaan yang gak perlu kita alami. Kita kemudian terjerat dengan berbagai macam hal yang dapat membuat kita berada dalam nafsu yang hampa, yang mencelakakan, menenggelamkan dan lain sebagainya. Sesuatu yang gak perlu kita alami dalam hidup ini. Tapi mari belajar, bukan ingin kaya. Gak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi yang salah adalah kalau kita mengejar kekayaan.
kalau kita ingin kaya. Karena akibatnya apa? Kita bisa menghalalkan segala macam cara, kita bisa melakukan hal yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari belajar supaya kehidupan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah untuk mengucap syukur dengan apa yang ada dan merasa cukup, mendatangkan sebuah kelimpahan. Karena lebih baik mungkin itu sedikit, sederhana, tapi disertai takut akan Tuhan, memberikan keuntungan yang besar dalam hidup saudara dan saya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi bagi hari ini buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami telah dengar firman-Mu yang begitu berharga dalam hidup kami. Supaya kami terus belajar dalam hidup ini untuk hidup dengan rasa cukup, rasa syukur dalam hidup ini. Menyadari bahwa hidup kami adalah ibadah kami kepada Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini kami tidak mau hanya berputar-putar pada satu masalah ke masalah yang lain, kesulitan kepada kesulitan yang lain, tapi kami belajar hidup ini dari rasa cukup ke rasa syukur yang lainnya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani dan menikmati hidup yang walaupun itu sementara, walaupun itu singkat di dunia, tapi kami dapat menikmatinya bila kami belajar untuk terus senantiasa mengucap syukur dan merasa cukup dengan segala sesuatunya, mendatangkan rasa aman, rasa tentram, sukacita dalam kehidupan kami semuanya. Supaya kami kemudian menjauhi kejahatan, tidak melakukan segala sesuatu yang menghalalkan segala macam cara, mengambil jalan pintas, tapi dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Memberkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun saudara berada. Berkat kasih sayang dan kemurahan Tuhan ada atas kehidupan kita semuanya. Mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus hamba bermohon Tuhan menjamah dan melawat sehingga setiap kami mendapatkan kesembuhan, pertolongan, pemulihan, bahkan kesehatan daripada Tuhan yang hidup. Kalaupun di antara kami mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, kekurangan dalam hidup, kami bermohon kepada Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu sehingga setiap kami mendapatkan jalan keluar yang Tuhan sediakan, dan kami boleh mendapatkan pertolongan yang indah dan tepat pada waktunya. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semuanya, sehingga setiap kami dapat menjalani kehidupan ini, pekerjaan kami, usaha pekerjaan kami, studi pendidikan kami dan lain sebagainya dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersyukur bersama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita.